Support terus channel YouTube Kamu Digital dengan cara like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya. Saudara, berjumpa kembali bersama saya Bertaufan Pemuda di dalam program acara Ketapang TV Jurnal edisi Kamis 12 Agustus 2021. Berbagai informasi menarik seputaran Kabupaten Ketapang dan sekitarnya akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Ketapang TV Jurnal selengkapnya. Nevada Hotel Ketapang support vaksinasi program dari pemerintah dengan berbagi makanan untuk rekan-rekan yang bertugas dalam vaksinasi pada Kamis 12 Agustus 2021. Kamis 12 Agustus 2021, Nevada Hotel Ketapang berkunjung langsung ke lapangan PLT Kabupaten Ketapang, yang mana telah berlangsung kegiatan vaksinasi tahap kedua untuk umum. Nevada Hotel Ketapang sendiri sangat mensupport program tersebut, serta berbagi makanan untuk para Polri dan petugas penyelenggara vaksinasi. Jadi kegiatannya sih sebenarnya kita bagi-bagi makan siang ya buat teman-teman TNI Polri, terus vaksinator yang sudah selama ini bekerja cukup keras ya selama masa pandemi ya, udah kerja keras saja masih banyak suara-suara sumbang ya Pak. Jadi ini salah satu support kita dari Nevada untuk teman-teman TNI Polri dan teman-teman tenaga kesehatan dalam menjalankan dalam memberikan vaksin kepada masyarakat selama masa pandemi ini. Jadi semoga bisa menambah semangat sih. Ya, sebagai bentuk dukungan ya, bentuk dukungan kita juga. So far baru pertama sih, Bu. Jadi mungkin nanti tidak menutup kemungkinan akan ada selanjutnya lagi. Jadi kalau buat pribadi, tentunya secara pribadi dan organisasi kami mendukung program pemerintah ya, walaupun di masa-masa yang cukup menantang ini. Dan buat teman-teman TNI Polri dan tenaga kesehatan tetap semangat Pak. Enrico, selaku General Manager Nevada Ketapang Hotel, yang turut hadir dalam penyerahan tersebut mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan satuan tugas garda terdepan yang sangat antusias dalam menyelenggarakan dan memantau vaksinasi untuk masyarakat. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktara Mauludea, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Resmi diresmikan Teks Center Politeknik Negeri Ketapang dan Kuliah Umum oleh Direktur Jenderal Pajak KPP Pratama Kabupaten Ketapang pada Kamis 12 Agustus 2021. Kamis 12 Agustus 2021, peresmian Tech Center pusat layanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang seluruhnya bagian dari program Kanwil Direktorat Jenderal Pajak KPP Pratama Ketapang. Acara yang dihadiri sekitar 20 mahasiswa politeknik ini berlangsung dengan tetap menerapkan standar protokol yang telah dianjurkan oleh pemerintah, dengan kapasitas 50% yang hadir di ruangan, serta dilakukannya secara via Zoom untuk menghindari kerumunan. Jadi kita tuh sekarang sedang mengadakan kegiatan peresmian Tech Center ya. Jadi pusat layanan untuk memberikan informasi kepada masyarakat yang seluruhnya ini bagian dari programnya Kanwil DJP dan KPPS ini, KPP Ketapang. Nah, membuat program di perguruan tinggi khususnya di Politeknik di Ketapang. Jadi hari ini peresmian Tech Center. Nah, tentu kita menyambut gembira ya pembentukan Tech Center ini, karena gini, kita ini udah 1 tahun ini terlibat dalam relawan pajak. Jadi beberapa mahasiswa kita itu kita dorong untuk menjadi relawan pajak, membantu masyarakat ya dalam penyusunan atau pelaporan SPT. Nah, kebetulan kita tahun depan ya, barangkali sekarang sudah dipersiapkan, kita akan membentuk program studi sarjana terapan akuntansi perpajakan. Jadi kira-kira mengkondisikan lah ya, sehingga menurut saya ini sangat sinergi lah dengan kita ya. Nah, jadi tentu dengan adanya Tech Center ini kita kan memiliki 3 fungsi ya, pendidikan. Nah, tentu kita membantu menciptakan tenaga kerja terampil di bidang perpajakan ya. Yang kedua, semoga dengan Tech Center ini ada inspirasi kepada para dosen, mahasiswa untuk membuat riset, penelitian tentang pajak ya. Kemudian yang ketiga itu pengabdian kepada masyarakat. Nah, nanti UKM yang mengalami kesulitan di bidang perpajakan, gratis, nggak usah
konsultan, datanglah saja ke Politeknik Negeri Ketapang. Mereka bisa berkonsultasi ke tempat ini, ke tempat tech centernya Politap. Endang Kusmana selaku Direktur Politeknik Negeri Ketapang menambahkan konsultasi tech center di Politep bisa diakses masyarakat secara gratis. Dari Kabupaten Ketapang, Dita Oktara Mauludea, Tony Adam mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Lanal Ketapang menggelar donor darah dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun di RSUD Agus Jam pada Kamis pagi. Giat ini didukung oleh Kodim 1203 Ketapang, Bea Cukai, dan masyarakat umum untuk ikut mendonorkan darah. Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun, Lanal Ketapang menggelar bakti sosial donor darah di RSUD Agus Jam Ketapang. Kegiatan ini turut didukung oleh Kodim 1203 Ketapang, Bea Cukai, dan masyarakat umum, dengan jumlah pendonor kurang lebih 25 orang, yang turut dibantu oleh pihak PMI Ketapang. Sebelum donor darah dilakukan, para pendonor diperiksa kesehatannya, seperti golongan darah, tensi, dan melewati tahap screening. Tak hanya donor darah biasa, pendonor yang memenuhi syarat juga akan mendonorkan plasma konvalesen yang diperuntukkan untuk pasien COVID-19. Pagi hari ini TNI Angkatan Laut menggandeng instansi terkait, Kodim, Bea Cukai, dan stakeholder pelabuhan. Kami melaksanakan serbuan donor plasma konvalesen sama donor darah reguler. Dan ini kami laksanakan di Rumah Sakit Agus Jam Ketapang dalam rangka memperingati hari ulang tahun kemerdekaan RI. Untuk sementara ini kami fokus ke donor darah sama vaksin tahap kedua. Dan hari ini kami laksanakan di 2 tempat yang berbeda. Harapan kami antusias masyarakat untuk memberikan bantuan donor darah, mengingat sekarang masyarakat sudah langka dalam memberikan darahnya. Sedangkan kebutuhan dari PMI sendiri sangat tinggi. Harapannya, masyarakat Ketapang dapat ikut memiliki kesadaran untuk melakukan donor darah, agar pasien yang membutuhkan darah dapat terbantu dengan kegiatan ini. Dari Kabupaten Ketapang, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Kota Pontianak berhasil keluar dari status PPKM level 4 menjadi level 3. Penurunan level 3 ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2021 per tanggal 9 Agustus 2021. Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, saat ini Kota Pontianak berada di zona oranye, turun dari PPKM level 4 ke PPKM level 3. Namun, masyarakat diharapkan tetap disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan dan mematuhi aturan PPKM. Penurunan level 3 ini berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 32 tahun 2021, tanggal 9 Agustus 2021. Meski PPKM turun ke level 3 dan semua kegiatan diizinkan, Edi Rusdi Kamtono menegaskan sejumlah kegiatan mulai dari pernikahan, kafe, rumah makan, restoran hingga mal tetap menerapkan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah pengunjung. Edi Rusdi Kamtono juga meminta para pelaku usaha di Kota Pontianak dapat memanfaatkan peluang aktivitas yang ada saat ini. Masih zona oranye dan level 3. Jadi sudah semakin ada beberapa kegiatan dilonggarkan, tapi juga kita harapkan masyarakat tetap patuh atau disiplin dengan protokol kesehatan. Kita bisa terus semakin menjadi lebih baik. Cuman kegiatan diizinkan, itu pun masih terbatas. Misalnya resepsi pernikahan, terus work from home-nya dikurangin, ya, untuk yang kegiatan-kegiatan makan minum di rumah makan juga. Jadi ada beberapa kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Sudah bisa buka. Harapan kita dengan kelonggaran ini bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk meningkatkan omsetnya ataupun penghasilannya dan ekonomi bisa bergerak. Tapi sampai tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ya, tetap kita menahan diri sampai benar-benar kita berada di zona kuning atau hijau dan levelnya level 1 itu harapan kita. Kalau sekarang 50%, ya. Kita akan lakukan peninjauan keliling, melihat sampling apakah para pengusaha sudah menerapkan arahan atau edaran yang kita sampaikan. Tetap masih jam 21, jam 9.
Ya, taman ini sudah mulai kita buka. Sebenarnya taman terus fasilitas lainnya itu kan untuk menjaga saja secara psikologi supaya masyarakat tidak euforia setelah ada kelonggaran terus semuanya keluar. Jadi kita bertahap lah. Ini mulai dibuka Pak untuk taman-taman. Ya, pertama kita persuasif, humanis dengan mengingatkan kepada para masyarakat maupun masyarakat untuk bisa membubarkan atau mengurangi kalau terjadi tumpukan-tumpukan keramaian yang padat sekali. Terus sampai ke jenjang yang lebih berat kalau seandainya para pelaku usaha masih tidak mengindahkan. Sebelumnya, Kota Pontianak ditetapkan dalam PPKM level 4. Bahkan beberapa kali PPKM level 4 diperpanjang akibat COVID-19. Dari Kota Pontianak, M. Amarudin, Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Saya Kautan Maulida beserta seluruh tim redaksi yang bertugas pada hari ini. Kami undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.